Wonka merupakan film prequel yang menceritakan kisah Willy Wonka sebelum menjadi pemilik pabrik coklat. Berbeda dari film-film terdahulunya, film Wonka mengusung genre musikal dan fantasi untuk menceritakan kisah yang penuh keajaiban. Penceritaan kali ini, aku akan menggunakan sudut pandang pemeran utama dari film Wonka, yaitu Willy Wonka. Hai, perkenalkan, aku adalah Willy Wonka. Seorang anak laki-laki yang memiliki cita-cita untuk membuat coklat terenak dan terunik di seluruh dunia. Sekaligus aku juga ingin memiliki pabrik coklat milikku sendiri. Semenjak kepergian mendiang ibuku, aku terus mengembangkan keahlianku dalam membuat coklat. Dengan berbagai bahan yang aku dapatkan di beberapa tempat, aku bisa membuat beraneka ragam rasa, warna, dan bentuk coklat. Bahkan, aku juga mempelajari trik sulap untuk memadukannya dengan coklat buatanku. Setelah aku cukup yakin dengan kemampuanku membuat coklat, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Galeri Gourmet. Galeri Gourmet merupakan surga bagi para pecinta coklat. Di sana banyak pembuat coklat terkenal, bahkan juga terdapat pabrik-pabrik coklat yang besar. Ketika tiba di sana, aku berpikir bisa menjual coklat secara langsung kepada orang yang berlalu lalang. Namun, sayangnya aku malah terkena sanksi oleh polisi setempat karena aku melanggar peraturan dalam penjualan coklat, katanya. Saat itu malam tiba, dan sialnya uangku telah habis. Bahkan aku sama sekali tidak mampu menyewa kamar untuk 1 malam. Saat aku memutuskan untuk tidur di pinggir jalan, ada seorang pria gendut yang datang menghampiriku. Dia adalah Bleacher. Bleacher merekomendasikan sebuah penginapan yang bisa dibayar pada akhir waktu. Penginapan itu milik Mrs. Scrabbit, yang terkenal dengan penginapan termurah dibandingkan penginapan lain. Mendengar tawaran Bleacher, tanpa pikir panjang, aku langsung menandatangani perjanjian untuk menginap di sana. Aku berharap di pagi hari aku bisa menjualkan coklat tanpa melanggar peraturan penjualan. Kemudian, aku bisa mengumpulkan uang untuk membayar penginapanku. Di dalam penginapan, aku bertemu dengan Noodle, seorang anak perempuan yang memiliki rambut keriting. Dia sempat memperingatkanku untuk berhati-hati dengan Mrs. Scrabbit dan Bleacher. Sayangnya aku mengabaikannya dan langsung pergi ke kamarku. Keesokan harinya, aku langsung bergegas ke tempat yang ramai untuk mempromosikan coklatku kepada semua orang. Di sana, aku bertemu dengan 3 orang terkenal yang ahli dalam membuat coklat. Mereka adalah Fickelgruber, Prodnose, dan Slugworth. Dengan rasa senang, aku memberikan coklat buatanku untuk mereka cicipi. Sayangnya, reaksi dari mereka membuatku sedih dan aku merasa cukup aneh ketika semua orang menyukai coklatku tapi hanya mereka bertiga yang tidak menyukainya. Bahkan, mereka menyuruh polisi untuk melarangku agar tidak pernah menjual coklat lagi di sana. Dengan perasaan sedih, aku terpaksa kembali ke penginapan. Setelah sampai di penginapan, aku langsung ditagih untuk membayar uang sewa kamar oleh Mrs. Scrabbit. Ternyata Mrs. Scrabbit dan Bleacher menjebakku dengan tagihan kamar yang sangat tinggi yang ditulis di dalam perjanjian yang tidak terlihat. Karena aku belum bisa membayar, akhirnya aku ditahan di ruang bawah tanah dan dipaksa bekerja untuk mencuci semua selimut yang ada di penginapan Mrs. Scrabbit setiap harinya. Namun di sana aku tidak sendiri. Aku bertemu dengan Abacus, Larry, Piper, dan Lottie. Bahkan juga ada Noodle yang terlihat agak sedikit kecewa karena sudah memperingatkanku tapi aku malah mengabaikannya. Mereka adalah tahanan Mrs. Scrabbit yang juga dijebak sehingga mereka harus melunasi hutang sewa untuk dapat keluar dari sana. Aku mencari informasi tentang Galeri Gourmet dari mereka. Abacus menjelaskan jika Fickelgruber, Prodnose, dan Slugworth adalah kartel coklat yang jahat. Mereka memonopoli semua perdagangan coklat yang ada di sana. Mereka juga menyuap polisi, hakim, jaksa, bahkan siapapun yang menentang mereka. Tidak segan mereka juga bisa membunuh orang yang mau menyaingi coklat-coklat mereka. Akhirnya, aku dan yang lainnya mencari cara untuk mengalahkan dan mengungkapkan semua kejahatan dari Fickelgruber, Prodnose, dan Slugworth kepada semua orang. Saat mencoba untuk mengungkap kejahatan mereka,
aku dan Noodle hampir terbunuh di dalam mesin pengaduk coklat karena ulah mereka. Tapi beruntungnya aku diselamatkan oleh Oompa Loompa. Oompa Loompa adalah makhluk kecil berkulit jingga dan berambut hijau. Dia menolongku karena menginginkan coklat buatanku. Pada awalnya kami selalu berseteru karena sebuah masalah hingga pada akhirnya kami berteman. Berkat Oompa Loompa, aku dan yang lainnya berhasil mengungkapkan semua kejahatan para kartel coklat itu. Dan aku diberikan penghargaan untuk menggunakan salah satu kastil yang ada di sana untuk dijadikan pabrik coklat milikku pribadi. Aku juga merekrut Oompa Loompa sebagai pekerjaku untuk mencicipi setiap coklat baru yang aku buat. Sementara Noodle dan yang lainnya sudah bebas dari Mrs. Krabit dan Bleacher. Dan pada akhirnya pabrik coklatku semakin berkembang dan semakin terkenal. Semua orang menyukai coklat buatanku. Kini namaku sudah sangat identik dengan coklat.